kita sengaja mengundang rekan-rekan semua untuk melakukan pernyataan sikap secara resmi lembaga DPRD DIY terkait dengan perkembangan permasalahan antisipasi virus corona atau COVID-19 di DIY ini. Jadi beberapa hal tadi kami sudah melakukan rapat bersama dengan badan musyawarah dan juga dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menentukan sikap bersama bagaimanakah sikap DPRD DIY mensikapi terkait dengan isu yang sekarang sedang marak dan cukup meresahkan bagi masyarakat kita. Nanti Pak Ketua akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kebijakan-kebijakan. Kemudian nanti kita bisa berdiskusi pada beberapa hal. Terima kasih. Kami silakan kepada Pak Ketua. Melengkapi apa yang sudah dilakukan oleh eksekutif berkaitan dengan tim. Sehingga satu yang kita lakukan adalah kegiatan yang sudah di bulan Maret ini itu akan kita catat ulang, khususnya perjalanan ke luar daerah dan di luar negeri. Konsep kita adalah untuk mencari tahu kondisi di dalam ini, sehingga kami akan menugaskan kepada komisi untuk bisa turun ke bawah untuk memahamkan atau mencari tahu kondisi yang ada akhir-akhir ini, bahwa terakhir menjadi ketakutan masyarakat ini itu sangat bagian daripada kami untuk menjaga ini, bahwa berkerumun terlalu banyak kami menghindari, sehingga rapat-rapat paripurna yang menghadirkan banyak pihak itu juga kami catat ulang. Sehingga presentasi kali ini kita akan mencoba untuk komunikasi dengan masyarakat ini, dengan pelaku pendidikan, dengan pelaku kesehatan, dengan pelaku pariwisata dan yang lainnya, dan termasuk masyarakat yang sementara ini dalam posisi tanda petik khawatir. Kami mencoba menggunakan alat-alat kami yang namanya komisi, sehingga komisi nanti akan terjun ke wilayah konteksnya dengan antisipasi dan penjelasan tentang lain. Apa yang kita dapatkan tersebut akan kita kontribusikan pada tim yang sedang dibentuk oleh gubernur dan elemen yang lain. Karena di sana ada unsur kepolisian, ada dari militer dan yang lainnya. Dengan harapan perjalanan tim nanti akan menjadi lebih sempurna dan lebih efektif. Hal yang lain nanti akan dijelaskan yang lainnya atau nanti teman-teman bisa menyampaikan kepada kamu. Sehingga tadi kita rapat dengan fraksi itu dengan anggotanya, dan setelah itu rapat komisi dan bikin menjadwalkan bagaimana kontribusi lembaga dan itu untuk bisa memberikan tambahan informasi kepada eksekutif, sehingga nanti pada waktu mengambil langkah-langkah itu akan lebih cepat dan tepat. Itu kira-kira. Apa menurut? Silakan. Konsekuensi daripada itu bahwa sampai akhir bulan ini sementara kami tidak menerima tamu dari luar, agar kita bisa konsentrasi untuk bersama-sama dengan masyarakat ini. Itu ya. Tapi syukur saya kita kepada masyarakat ini,
Jadi kunjungan ke luar daerah atau ke luar negeri kita jadwal ulang. Tidak benar itu. Kita tunda, kita sesuaikan dengan kondisi nanti. Kalau audiensi ke sini itu nggak apa-apa. Audiensi yang masih jumlahnya terbatas masih. Saatnya pada waktu kita kunjungan ke dalam provinsi itu kan waktunya nggak full sehari mas. Kalau pagi jam 1 kita sudah sampai sini, buat laporan, dan laporan itu kita rangkum dan kita sampaikan kepada tim yang ada di eksekutif. Sekarang yang ditetapkan satu positif corona dan PDP itu semakin banyak dan kemarin mungkin kalau DPRD sendiri akan mendesak Pemda untuk menetapkan KMD nggak? Bukan lockdown Pak, KMD. Bukan lockdown KMD. Jadi kami begini bahwa sepanjang itu belum sampai ke sana kita menentukan yang lain. Salah satu yang kita tekankan eksekutif, bagaimana menambah fasilitas yang ada di rumah sakit sehingga kemudahan masyarakat untuk periksa itu dimudahkan. Sehingga harus ditambahkan kemarin dari Korem menambahkan bagaimana untuk yang dikatakan digunakan baru 2 kamar tapi siap untuk menambah dengan tenda-tenda. Itu kan memberikan pada kami. Dan jangan sampai ada masyarakat yang mencoba untuk melihat kondisinya itu menjadi kesulitan karena keterbatasan. Yang kedua, bahwa para medis juga harus tetap, artinya jangan takut. Nanti mereka walaupun kalau yang sudah positif pasti ada aturan tertentu, tapi sebanyak yang belum positif manusia dilayani supaya seperti biasanya. Yang kita dorong pada pemerintah adalah bahwa pada waktu masyarakat itu periksa yang belum sampai pada tingkatan positif, itu kan di BPJS tidak mengampu anggaran itu, Kami dorong pada pemerintah daerah untuk itu disiapkan anggarannya. Sehingga kami pada waktu nanti ada anggaran yang nanti dimintakan sebelum perubahan akan kita laporkan dengan perubahan. Itu sepakat oleh ketua operasi. Eksekutif mencoba untuk apalagi kita nggak mungkin karena ada kriteria bagaimana itu terkait. Yang terpenting misalnya nanti tim itu tidak menunjukkan sekolah murid atau belajar di rumah. Bagaimana fasilitas kesehatan diberikan sampai di tingkatan sekolah, misalnya deteksi tentang suhu misalnya, dan tentunya bagaimana masyarakat yang sekarang itu jauh tapi juga tidak tahu terdeteksi apa tidak, itu kan menjadi gugus yang terdepan nanti untuk sampaikan. Makanya pada waktu rapat kemarin kan ada 31 dan 32 sehingga bagaimana itu sampai ke tingkatan lebih kecil sehingga masyarakat tahu persis. Andai kata ada masalah yang betul kita beritahu, tapi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir tentang itu. Sepanjang kita sudah bisa memperkuat diri kita sendiri, berarti kan sudah aman. Ada tambahan? Sebelumnya kebijakan dari Bapak Gubernur terkait dengan antisipasi corona dari sisi kebijakan anggaran maupun kewenangan kami yang lain. Jadi kita untuk komisi-komisi untuk turun ke bawah membackup kebijakan-kebijakan barangkali teman-teman yang ada di tim ini masih perlu informasi-informasi dan dorongan-dorongan kebijakan kita siapkan. Kemudian yang kedua, poin yang paling penting adalah salah satu sekarang yang tadi sudah kita sampaikan di dalam forum adalah bagaimana penambahan perangkat kesehatan atau fasilitas-fasilitas kesehatan untuk pasien-pasien suspek corona atau yang dicurigai sebagai corona. Untuk menetapkan seseorang sebagai positif corona itu prosedurnya panjang, ya karena perlu tes, swab ya, perlu tes. Nah prosedur panjang ini kan sebelum orang ke arah sana, ini kan sudah banyak sebenarnya. Ya, PDP yang paling kalau kita ketahui orang periksa rumah sakit dalam kriteria tertentu itu namanya ODP, orang dalam pengawasan. Nah, orang dalam pengawasan ini sebenarnya sudah cukup banyak, meskipun dia belum tentu positif. Tapi inilah yang sekarang banyak sekali belum tercover anggarannya. Nah, untuk bisa mengcover anggaran ataupun juga mengkarantina fasilitas kesehatan
kesehatan kita perlu ditambah dengan sangat signifikan. Makanya kemudian kita menyarankan eksekutif kita kalau bisa disediakan fasilitas kesehatan khusus, mungkin rumah sakit yang khusus yang digunakan untuk merawat dan menangani rekan-rekan yang masyarakat kita yang suspek corona tapi belum ditetapkan positif. Karena yang ada sekarang hanya beberapa puluh kamar yang tidak mencukupi. Saat itu aja hanya ada 8 kamar dan lain-lain. Barangkali dia belum sesuai dengan standar yang seharusnya, ya nggak apa-apa. Tapi setidaknya itu memberikan rasa aman bagi masyarakat. Misalnya rumah sakit Gracia kosongkan, misalnya bekerjasama dengan rumah sakit DKT itu rumah sakit apa ya? Punya Pak Tentara yang DKT itu mungkin sementara dikhususkan ke sana beberapa tempat agar konsentrasi penanganan dan penyegaran ini tidak ke berbagai rumah sakit. Nah, itu kan lebih penting bagi pemuda memberikan keamanan. Mungkin juga hidrologiko. Saya kira rumah sakit pemerintah, rumah sakit militer ini yang kami mohonkan untuk diberikan keputusan agar tersedia ruangan yang lebih banyak. Sekarang kalau kita ke rumah sakit itu kasihan sekali mereka nggak punya ruangan karena memang sudah banyak ya ODP menurut saya. Kemudian yang kedua, tenaga kesehatan juga mohon diberikan penjaminan kesehatan, artinya keamanan menurut saya. Alat-alat APD ya, alat-alat pelindung diri ya untuk rekan-rekan dokter-dokter, perawat yang merawat ini juga mesti disediakan dengan cukup baik. Kita nggak mau ada tenaga kesehatan kita yang merawat orang sakit corona, tapi kemudian malah dia tertular. Ini kan sangat prihatin. Ya kita mengapresiasi mereka yang bekerja sebagai ujung tombak ke depan dengan cara kita ada perhatian lebih lah dari sisi keamanan maupun juga insentif kalau perlu ya. Itu nanti silakan dirumuskan. Sisi anggaran DPRD sudah akan membackup secara sepenuhnya. Kemudian kalau bab sekolahan, kewenangan ini ada di tangan gubernur. Kemarin kita sudah menyampaikan banyak sekali aspirasi masyarakat yang meminta untuk dibulkan. Kita sudah sampaikan aspirasi itu, tapi ada pertimbangan dari Pak Gubernur bahwasanya nanti kalau diliburkan nama pada mall dan lain-lain ini istilahnya jangan libur lah, belajar di rumah, pakai online dan lain-lain silahkan. Tapi kami kembalikan nanti kepada tim, semoga nanti tim yang untuk Pak Gubernur, semoga nanti tim bisa mengambil keputusan yang cepat dan tidak meresahkan ya, tidak meresahkan. Tapi bahwasanya aspirasi masyarakat itu banyak ke arah ke sana, itu kita sangat memahami. Tapi kemarin tim masih mau mengkaji dan kami harap kajiannya segera selesai. Kajiannya segera selesai dan kemudian bisa menetapkan kebijakan yang menenangkan masyarakat secara umum. Saya kira virus ini sangat perlu kita perhatikan, tapi jangan sampai ada masalah ini menimbulkan masalah baru, yaitu masalah perekonomian dan macam-macam ya. Jadi dampaknya ini biarlah menjadi dampak kesehatan, tapi kemudian dampak-dampak yang lain kita minimalisir dengan cara kita tidak panik. Masyarakat, saya kira kalau panik itu akan menambah permasalahan tersendiri bagi kita. Beberapa rumah sakit itu kebijakan besar. Sekarang hanya berapa biji yang rumah sakit bisa. Kalau panjenengan lihat rumah sakit besuk bisa nggak sekarang? Tak, dokter-dokter kita minta tolong keputusan, kasih kebijakan keamanan yang kerja di sana, insentifnya lebih. Jadi kita ibaratnya sekarang ini belum terjadi apa-apa, mudah-mudahan juga tidak terjadi apa-apa. Tapi kapal kosongnya itu sudah disiapin. Ya, kapal kosong itu artinya ya bis kosong, kapal kosong, siapin kapal kosong. Kita nanti siap kok untuk ada ketika suatu saat ada lonjakan. Dan yang jelas ODP ini kalau dia ada perawatan khusus itu akan membuat seperti yang sampai Pak Gubernur itu orang yang sakit jadi sehat. Dan kalau ODP, PDP dibiarkan di masyarakat, orang yang sangat sehat jadi sakit. Paham kan? Jadi kita dengan mengkhususkan tempat-tempat khusus ini, kita ingin agar orang yang sehat, sakit jadi sehat, orang yang sehat tetap sehat, tetap jadi sakit. Itu saya kira kebijakan yang sangat besar. Terima kasih. Dewan memberikan tenggat waktu nggak Pak? Misalnya kapan harus rumah sakit ini harus lekas tersedia sebelum kurvanya itu naik? Ya sesegera mungkin, kalau bab waktu sesegera mungkin semuanya sekarang ini. Ini emergency. Pak Ketua itu mengatakan anggaran dibuka ruangannya kok. Silakan pilihan anggaran itu kan mendahului anggaran, nanti dilakukan di APT, apakah
siap. Kan tetap kerja, komisi tetap rapat, pansus tetap rapat. Justru kita intensif turun ke bawah dan dirumuskan komisi langsung sampaikan kepada tim. Jadi seperti di Polri atau di TNI mungkin paling tidak batasannya itu kan satu peleton itu kan 30 orang. Jadi kalau bisa ya pertemuan itu di bawah satu peleton, artinya di bawah 30 orang. Tapi tidak mutlak seperti itu, tapi paling tidak kita social distancing ini juga harus kita jaga. Seperti arahan dari pusat, dari kementerian juga sama seperti itu. Ya. Oke, cukup teman-teman. Oke. Saya kira demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf, terima kasih atas atensinya. Kita akhiri dengan doa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.